Pernahkah kamu menatap cermin terlalu lama, sampai muncul perasaan, itu benar-benar aku? Malam ini, dengarkan baik-baik, karena ada sebuah cermin tua, yang tidak hanya memantulkan bayangan, tapi mengganti wajah orang yang menatapnya. Pastikan lampumu menyala, dan jangan berkedip terlalu lama. Namaku Raka. Aku tinggal sendirian di rumah peninggalan kakek, sebuah rumah tua yang jarang sekali disentuh renovasi. Di kamar mandi belakang, ada satu benda yang tidak pernah aku pindahkan sejak pertama kali aku menempati rumah ini. Sebuah cermin besar berbingkai kayu hitam, penuh ukiran aneh. Anehnya, cermin itu selalu terasa dingin, bahkan saat siang hari yang terik sekalipun. Malam pertama aku menginap, aku bercermin sambil menggosok gigi. Awalnya biasa saja, tidak ada yang aneh, sampai aku menyadari satu hal kecil yang membuat bulu kuduku berdiri. Bayanganku tidak berkedip bersamaan denganku. Aku mencoba menutup mata, lalu membukanya kembali. Bayangan di cermin itu baru berkedip, terlambat sekitar 1 detik. Cuma capek, gumamku dalam hati. Mencoba menenangkan diri. Tapi malam-malam berikutnya, kejadian aneh mulai sering terjadi, dan semakin jelas. Kadang, bayanganku tersenyum tipis. Padahal, aku sama sekali tidak sedang tersenyum. Di lain waktu, kepalanya sedikit miring ke samping, sementara aku berdiri tegak lurus menatapnya. Setiap kali aku bercermin, rasanya seperti sedang berhadapan dengan orang lain, yang hanya kebetulan mirip denganku. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Hujan turun deras di luar. Dan tiba-tiba, semua lampu di rumah padam. Gelap total. Aku menyalakan senter ponsel, dan berjalan perlahan menuju kamar mandi. Entah kenapa, ada dorongan kuat untuk melihat cermin itu lagi. Aku arahkan cahaya senter ke permukaan cermin. Di sana, wajahku terlihat sangat pucat, hampir seperti mayat. Matanya cekung dan hitam. Dan yang paling mengerikan, bibirnya menyeringai lebar. Terlalu lebar untuk bisa disebut senyum manusia normal. Pelan-pelan, sangat pelan, bayangan itu mengangkat tangannya dan menyentuh permukaan cermin dari dalam. Aku spontan mundur selangkah. Jantungku berdebar kencang. Tapi anehnya, bayangan itu tidak ikut mundur. Dia tetap di posisinya, menatapku dengan senyum mengerikan itu. Lalu, bibirnya bergerak. Tanpa suara, tapi aku bisa membaca gerakannya dengan jelas. Giliran aku keluar. Seketika kepalaku terasa pusing luar biasa. Pandanganku berkunang-kunang. Dan dalam sepersekian detik, semuanya menjadi gelap. Saat aku tersadar, aku sudah berada di kamar tidurku. Cahaya pagi masuk dari celah jendela. Aku mendengar suara pecahan kaca dari arah kamar mandi. Dengan napas terengah-engah, aku berlari ke sana dan melihat cermin itu pecah berserakan di lantai. Aku menghela napas lega, mengira semuanya sudah berakhir. Mimpi buruk itu sudah selesai. Tapi ketika aku berjalan ke ruang tamu, aku melihat sesuatu yang membuat kedua kakiku lemas, tak bertenaga. Di dinding, tergantung sebuah foto keluarga lama yang sudah menguning. Foto kakek, nenek, dan kerabat lainnya. Tapi ada yang aneh. Semua wajah di foto itu terasa asing. Aku tidak mengenali satu pun dari mereka, kecuali satu. Wajahku. Aku ada di foto itu, tersenyum di antara mereka, dengan senyum yang sama persis seperti bayangan di cermin malam itu. Aku panik dan berlari kembali ke kamar mandi. Di antara serpihan kaca, aku mengambil satu pecahan cermin yang cukup besar untuk melihat pantulanku. Dan di sana, di permukaan pecahan kaca itu, yang terpantul bukan lagi wajahku, melainkan wajah orang asing yang panik. Matanya penuh ketakutan, mengetuk-ngetuk permukaan kaca dari dalam, seolah terperangkap. Mulutnya terbuka, berteriak tanpa suara, seperti sedang meminta tolong kepadaku. Sejak malam itu, aku tidak pernah berani bercermin lagi. Karena aku sadar satu hal, mungkin bukan kita yang menatap cermin terlalu lama, tapi ada sesuatu di dalam cermin yang sudah menatap kita sejak awal, menunggu saat yang tepat untuk bertukar tempat. Kalau kamu berani, coba tulis di kolom komentar. Pernahkah kamu mengalami kejadian aneh saat bercermin? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Karena siapa tahu, malam ini, cermin di rumahmu sedang menunggu giliran.